Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Satria Mardani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS terpadu. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah video pembelajaran kita yang ketiga. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa subscribe, share, like, and comment demi perkembangan video pembelajaran di masa yang akan datang. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selain dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga terdapat kekayaan sumber daya alam yang berada di laut dengan jumlah yang tidak kalah besarnya. Yang pertama, 1. Potensi sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam biotik atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa saja contoh dari sumber daya alam biotik maupun sumber daya alam abiotik? Perhatikan gambar berikut ini. Tadi saya katakan bahwa sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sementara sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja contoh yang termasuk dalam sumber daya alam biotik? Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah mikroorganisme. Lalu apa saja yang menjadi sumber daya alam abiotik atau yang tidak dapat diperbaharui? Tentu yang pertama adalah bahan tambang. Selanjutnya adalah sinar matahari. Kemudian tanah. Nah, ini adalah pembagian dari sumber daya alam biotik maupun sumber daya alam abiotik. Jadi Bapak harap kalian tidak keliru untuk membedakan mana yang termasuk sumber daya alam biotik dan mana yang termasuk sumber daya alam abiotik. A. Potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL dari Kementerian Kehutanan, hasil pemantauan hutan di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas hutan di Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total luas daratan. Nah, jumlah hutan ini tentu berkurang. Mengapa? Karena adanya alih fungsi lahan. Contoh, dalam video pembelajaran sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ada rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi jumlah
hutan Indonesia ini dapat dikatakan berkurang. Nah, hutan-hutan yang luas tersebut pada saat ini masih dapat kita jumpai di beberapa pulau besar seperti Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara di Pulau Jawa, karena padatnya penduduk sehingga banyak alih fungsi lahan yang semula adalah hutan berubah menjadi pemukiman penduduk. Selain hutan yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya terdapat atau dapat ditemukan di Indonesia. Artinya tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lalu bagaimana peta persebaran Bagaimana peta persebaran fauna di Indonesia? Peta persebaran fauna di Indonesia. Jika ini adalah sebuah wilayah yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Maka di sini kita akan melihat seolah-olah ada 2 garis. 2 garis ini disebut dengan garis Wales. Siapa itu Wales? Wales atau nama lengkapnya adalah Alfred Russel Wallace. Ini membatasi persebaran flora di Indonesia untuk wilayah Asiatis dengan wilayah Indonesia peralihan atau wilayah Indonesia bagian barat yang ada di sebelah sini dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Wales membatasi persebaran flora dan fauna di Indonesia pada tahun 1859. Ia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Lalu siapa itu Weber? Weber atau nama aslinya Mark Carl William Weber. Dia adalah seorang berkebangsaan Jerman yang memisahkan persebaran flora di wilayah Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur pada tahun 1919. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini anak-anak sekalian. Bahwasanya hewan-hewan yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan itu sama dengan fauna yang berada di wilayah Asia seperti harimau, gajah, orangutan, dan badak. Akan tetapi, hewan endemik akan kita jumpai pada wilayah peralihan. Kita tahu bahwa komodo tidak ditemukan di pulau lain selain hanya di Pulau Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara. Kemudian anoa, hewan endemik yang berasal dari Sulawesi. Selanjutnya ada burung maleo. Kemudian ada kuskus. Nah, hewan-hewan ini tidak akan kita jumpai di wilayah-wilayah lain. Sementara di Indonesia bagian timur ini ada spesies endemik yaitu burung cendrawasih, burung kasuari. Hasil hutan sebenarnya tidak sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah kayu. Di Indonesia setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu dan 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat banyak sekali hutan-hutan yang berada di Indonesia tampak gundul karena
Sebagian masyarakat secara ilegal telah melakukan penebangan liar atau yang kita kenal dengan illegal logging. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, anak-anak sekalian, selain memiliki nilai ekonomis, hutan hujan tropis Indonesia juga memiliki fungsi lain, yaitu 1. Menyeimbangkan ekosistem. Kedua, sebagai penyuplai oksigen. Ketiga, menjadi wilayah resapan air. Keempat, mencegah banjir dan tanah longsor. Dan yang kelima, menjadi habitat satwa. Nah, Indonesia sebagai negara ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia. Nah, hutan tropis yang berada di Indonesia ini diprediksi mampu menstabilkan iklim dunia dengan cara mensuplai cukup besar kebutuhan oksigen dunia. Sehingga Indonesia cukup berperan dalam pencegahan pemanasan global, yaitu dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Oleh karena itu, hutan hujan di Indonesia ditetapkan oleh WHO sebagai paru-paru dunia. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Hal ini terjadi karena letak geologis Indonesia. Masih ingat bukan bahwa letak geologis Indonesia berada pada dua pertemuan pegunungan atau sirkum muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Nah, selain itu, Indonesia juga berada di antara lingkaran api atau yang kita kenal dengan Ring of Fire yang membentang dari wilayah Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatera, terus ke Himalaya, Mediterania, dan berujung di Samudra Pasifik. Ring of Fire atau cincin api adalah zona di mana terdapat banyak aktivitas seismik yang terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit atau palung di dasar laut. Hal ini membuat Indonesia memiliki keberaneka,an bahan tambang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak atau menjadi sumber devisa bagi Indonesia. Di antaranya, coba kita lihat peta persebaran hasil tambang Indonesia berikut ini. Pulau Sumatera tampak sangat dominan sebagai wilayah penghasil tambang di wilayah Indonesia jika kita bandingkan dengan Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua. Ini adalah lambang untuk wilayah penghasil minyak. Jadi minyak di wilayah Indonesia ini tersebar dari ujung wilayah timur, ujung timur sampai dengan ujung barat atau dari Sabang sampai Merauke. Jadi demikian kayanya Indonesia akan bahan tambang. Jika kita lihat semua bahan-bahan tambang itu hampir lengkap ada di Indonesia. Mulai dari minyak, asbes, emas, granit, sampai ke batu bara. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil tambangnya. Minyak dan gas bumi ini merupakan primadona atau andalan ekspor Indonesia. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental yang mudah terbakar, berwarna coklat, gelap, atau kehijauan.
Nah, minyak bumi atau gas ini merupakan sumber daya abiotik, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa minyak bumi dan gas itu terbentuk dari jasad renik, seperti fosil-fosil binatang purba, yang kemudian terbawa arus sungai bersama lumpur, selanjutnya mengendap di dasar laut, lalu diproses dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu jutaan tahun. Setelah mengalami proses, akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lalu kemudian terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap, menjadi gas alam, minyak, dan air yang terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Jadi sudah tahu bukan bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Nah, pada saat ini telah dikembangkan berbagai jenis energi alternatif, misal bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih sangat terbatas. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur utamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar, dengan total mencapai 1.262.710 ton. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil bauksit terbesar di dunia. Emas atau logam mulia, yaitu logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk menjadi perhiasan. Bapak yakin anak-anak semua sudah tahu bagaimana bentuk emas dan berapa kira-kira harga emas pada saat ini. 5. Nikel. Nikel adalah logam berwarna putih keperakan yang mengkilat. Nikel dapat digunakan sebagai bahan campuran tembaga dalam pembuatan mata uang dan sebagai paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Nah, jadi mulai hari ini sudah tahu bahwa uang logam pada pecahan rupiah itu terbuat dari nikel. Dua, potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia yang terkenal sebagai negara bahari atau negara maritim, ini memiliki wilayah laut yang sangat luas, di mana 2/3 dari seluruh luas Indonesia, yaitu seluas 3.257.483 km persegi. Masih ingat bukan bahwa luas seluruh wilayah Indonesia baik lautan maupun daratan adalah 5.180.000 km persegi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia dengan sebesar-besarnya. Potensi kemaritiman atau potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tapi juga dapat berupa bahan-bahan tambang. Nah, kekayaan lain yang dapat dimanfaatkan
dari potensi kemaritiman Indonesia adalah berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain yang dikenal dengan sumber daya pesisir. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena illegal fishing atau pencurian ikan masih sering terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, di antaranya Laut Arafuru dan perairan timur Indonesia. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Pada umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi, muara seperti muara atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu 1. Fungsi ekologis dan 2. Fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis lainnya adalah melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan air laut. 2. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa hutan mangrove adalah habitat bagi beberapa jenis fauna, di antaranya kepiting mangrove yang nilainya sangat tinggi. Selain itu, kayu dari pohon mangrove dapat dibuat arang dan bahan pembuat kertas. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, Indonesia merupakan negara terluas yang memiliki terumbu karang di dunia, yaitu 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% terumbu karang dunia. Berikut ini adalah manfaat dari terumbu karang. Yang pertama, bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. 2. Merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. 3. Bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem di sekitarnya. 4. Dapat dijadikan sebagai ekosistem terumbu karang sebagai objek wisata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Nah, anak-anak, demikian dulu video pembelajaran ketiga kita pada hari ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.